Kenapa Tuhan Yesus berdoa di dalam dunia ini? Karena dia adalah 100% adalah manusia, sama seperti kita. Dia turun dari sorga menjadi manusia biasa untuk menanggung segala dosa-dosa kita, menanggung segala sakit penyakit kita, menanggung segala penderitaan kita, menanggung segala kelemahan kita di kayu salib. Sehingga begitu dosa beratnya, dia mencucurkan keringat darah untuk berdoa, dan dia mengatakan, "Iya Bapa, kalau boleh cawan ini lewat daripadaku, tetapi janganlah kehendakku yang jadi, tapi kehendak Engkau ya Bapa." Kenapa Tuhan Yesus mengatakan memanggil Bapanya? Karena daging itulah yang menjadi manusia, dan dia berdoa, jiwanya berdoa kepada roh yang besar di dalam dirinya, supaya dia dikuatkan untuk menanggung segala penderitaan kita. Jadi saudara, kelemahan kita lah yang ditanggungnya, penyakit-penyakit kita lah yang dipikulnya, beban kita lah yang dipikulnya, supaya kita menjadi ringan, supaya kita menjadi sembuh, supaya kita menjadi sehat. Dia berdoa untuk memikul segala kelemahan-kelemahan kita. Dia berdoa supaya dia mampu untuk memikul dosa-dosa kita. Dia berdoa supaya dia dimampukan, disanggupkan, dikuatkan, sehingga dia dimampukan untuk memikul segala penderitaan kita, supaya kita tidak lagi menderita, supaya kita melewati semua itu, kita tidak lagi memikul dosa-dosa kita. Jadi saudara, tidak ada alasannya kalau kita tidak mengasihi Tuhan. Makanya juga dia mengajar kita di dalam selalulah berdoa, selalulah berdoa, supaya engkau tidak jatuh ke dalam pencobaan, karena engkau tidak akan mampu. Beban itu begitu berat, penderitaan itu begitu berat. Dunia bukan milik kita. Dunia sudah dikuasai oleh si jahat, supaya kita tidak diambil dari Bapa kita oleh si jahat. Makanya Tuhan di sini juga selalu mengajarkan kita untuk berdoa dan berjaga-jagalah. Perintah Tuhan kepada kita supaya kita tidak mengalami penderitaan, supaya kita tidak dirampas dari tangan Bapa oleh si jahat. Begitu kasih Tuhan kepada kita. Dia memikul segala beban kita. Dia menderita untuk kita. Dia menanggung segala beban-beban kita. Dia pikul dosa-dosa kita, supaya kita tidak berdosa. Ditanggung segala penderitaan kita, supaya kita tidak menderita. Diangkat segala beban-beban kita, supaya kita tidak terbongkok-bongkok memikul segala masalah hidup kita, supaya kita diberi jalan keluar, supaya kita dilegakan, supaya kita dimampukan. Makanya Tuhan Yesus berdoa untuk memikul segala itu, supaya dia tetap mampu. Karena beban kita begitu berat, dosa kita begitu berat, segala masalah kita, penyakit-penyakit kita begitu berat. Oleh perbuatan-perbuatan kita, Tuhan menanggung segalanya buat kita. Karena itu Tuhan tahu kalau kita tidak akan mampu menanggungnya. Makanya dia turun ke dalam dunia ini, mengambil alih segala dosa-dosa kita. Jadi saudara, doa adalah napas kehidupan orang Kristen. Doa adalah kekuatan kita. Doa adalah segala komunikasi kita dengan Bapa kita di sorga. Makanya Tuhan, kenapa Tuhan berdoa? Supaya dia dapat mengajarkan kita, supaya dia dapat dekat dengan kita, supaya dia selalu ada dalam kita, supaya dia selalu hidup bersama-sama dengan kita, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan lagi,
supaya kita tidak kembali lagi ke dosa-dosa masa lalu kita. Karena semua sudah digantung di kayu salib, semua sudah ditaruh di kayu salib, supaya kita tidak mengalami salib itu lagi. Salib memang berat, salib memang adalah hukuman yang paling berat. Penderitaan itu, Bapa kita tahu bahwa kita itu tidak sanggup, bahwa kita tidak mampu. Makanya kata Bapa selalu mengajarkan berdoa, berdoa, dan berdoa. Dia rindu mendengar suara kita, dia rindu kita berkomunikasi dengan dia. Dia rindu, Bapa itu rindu kepada suara-suara kita yang memanggil dia Bapa, yang memohon dengan rendah hati kepada Bapa, supaya kita tetap tenang dan tidak jatuh ke dalam pencobaan. Bapa mengasihi kita, makanya Tuhan selalu mengajarkan kita berdoa, berdoa, dan berdoa. Karena berdoa, pencobaan akan jauh daripadamu. Selalu berdoa, segala penderitaanmu Tuhan akan tanggung. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, engkau tidak akan pernah bisa memikul segala dosa-dosamu, karena oleh dosamu kamu terpisah dari sorga. Jadi Tuhan mau dengan hukuman yang begitu berat dialaminya, Tuhan mau kita selalu bertekun di dalam doa, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Supaya Tuhan mau kita selalu bertekun, supaya Tuhan mau kita selalu dekat dengannya. Dari kayu salib, semua sudah selesai, Tuhan kerjakan untuk kita. Apapun dosa-dosamu, apapun masalah hidupmu, apa Tuhan sudah pikul. Asal engkau yakin dengan imanmu, doa adalah napas kehidupan orang Kristen. Doa orang tidak bisa pisahkan dari orang-orang Kristen, karena itu adalah napas kehidupan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, doa adalah kekuatan kita. Doa adalah kekuatan kita. Tanpa doa kita lemah. Tanpa berdoa kita jauh dari Bapa. Tanpa berdoa kita tidak mungkin berkenan kepada Bapa. Bapa begitu baik kepada kita. Dia menanggung segala kehidupan kita. Dia mengasihi kita. Mintalah di dalam doamu, apapun yang kamu minta, asal engkau percaya dan yakin, Tuhan akan menambahkannya kepadamu. Jadi Tuhan selalu mengajarkan kita berdoa dan selalu berdoa. Dia turun ke dunia ini untuk menanggung penderitaan kita, untuk mengajar bagaimana cara kita berdoa, supaya kita hidup diam dan diam di dalam Bapa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.